Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman subscriber yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik-baik ya, dengan tukang servis antar bintang, antar galaksi yang sudah melanglang buana ya ke planet-planet yang ada di alam semesta teman-teman. Udah pernah perbaiki TV-TV alien dan juga TV-TV apa ya. Yang penting kita harus tetap konsistensi ya, dan juga termotivasi dan terkontaminasi ya, seperti itulah kira-kira. Nah, kali ini teman-teman, di hadapan kita ya ada televisi 21 inci tabung. Nah, TV ini kata yang punya kerusakannya teman-teman, gambarnya tidak full ya. Coba kita tes saja TV-nya. Lama kali nyalanya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kerusakan televisi ini seperti ini teman-teman. Nah, biasanya ya kalau untuk kerusakan televisi seperti ini biasanya kerusakan ada di yoknya atau teman-teman di bagian defleksi vertikal ya. Itu biasanya kemungkinan ada yang putus. Itu kita untuk memastikannya coba kita cekidot saja ya, cekidot. Oke, saya buka dulu tutup belakangnya teman-teman ya, jangan kemana-mana, station aja di sini ya. Sip. Oke ya, ini sekarang saya sudah buka televisinya, dan ini kumparan yoknya teman-teman, atau sanggulnya kalau biasa teknisi menyebutnya ya. Nah, untuk yok ini dia kumparan defleksi vertikalnya ini ya, ada dua, satu ini dan satu lagi di bawah teman-teman. Nah, untuk defleksi horizontal itu kumparannya di dalam ya. Nah, ini saya coba buka dulu televisi, sanggulnya saya copot dulu ya. Ini buka dulu ini teman-teman ya, cabut dulu ini paket ini. Terus kita buka gelang CRT-nya ini ya, gelang senteringnya teman-teman. Ini kita copot. Nah, cara setelah ini kalau mau mencopot ini ya, bautnya dikendorkan dulu. Nah, untuk mencopotnya sambil diputar ya, jangan ditarik. Tuh, sambil diputar lalu ditarik seperti itu ya. Nah, terus saya mau cek sanggulnya ya teman-teman, atau yoknya ya, apakah yoknya ada yang putus. Nah, cara mengeceknya seperti ini saja dulu ya, tidak usah dibongkar dulu. Nah, ini yok ini ada dua kumparan, kumparan atas dan kumparan bawah ya. Nah, masing-masing kumparan ini ada dua kabel yang keluar ya, dua kutub, dua kabel yang keluar. Ini yang kabel satunya, kumparan yang bawah, dan di sebelah sini ya, sebelah sini juga ada. Nah, ini kabel di sebelah sini kan ada dua kabel ya. Di sebelah sini ada dua kabel. Yang ini kumparan bawah, dan yang satunya ini teman-teman kumparan atas ini ya. Nah, di sebelahnya juga ini seperti ini ya. Di sebelah ini pin ini ada dua kabel juga seperti ini. Nah, untuk cara mengecek yok ada yang putus atau tidak ya, itu kita tidak usah copot dulu ya. Caranya seperti ini, kita lepas dulu salah satu kabel ini teman-teman. Kita lepas dulu salah satunya ya, jadi jangan langsung dibongkar ya. Kita pastikan dulu apakah benar di bagian vertikal yok ini ada yang putus. Kita panasi dulu solderannya. Kita lepas salah satu atau dua-duanya ya, nggak apa-apa, tapi intinya di sebelah sini saja yang kita copot. Yang di sebelah sini tidak usah dicopot dulu ya. Nanti kita ukur. Ini tuh teman-teman ada yang jualan donat ya. Jadi saya di sini sambil jualan donat. Kita copot dulu.
pakai solder. Nah ini ya, sekarang dua kabel ini sudah kita copot ya. Ini satu, ini yang kumparan bawah dan ini yang kumparan atas. Nah cara mengukurnya seperti ini teman-teman ya, pakai avometer, skalanya kali 1K ya. Nah, kali 1K. Cara mengukurnya juga seperti biasa, sama seperti cara kita mengukur kabel putus. Nah itu ya, saya pintakan dulu lampunya supaya jelas. Nah itu ya, saya multinya kelihatan teman-teman. Itu ya. Nah itu jarumnya bergerak, diperhatikan jarum ini ya. Nah itu, ini probe multi ini salah satunya kita tempelkan ke sini ya, terserah mau yang hitam atau yang merah, dan yang satunya ke sini teman-teman. Sambil dilihat ya, dilihat probe jarum itu bergerak atau tidak. Nah ini untuk kumparan yang bawah ini, itu tidak ada putus ya, bagus. Nah sekarang kita coba ukur kumparan atas. Ini ya, yang kabel kumparan atas, yang satu ini probenya kita tempelkan ke sini teman-teman. Nah seperti itu ya, itu jarumnya tidak bergerak teman-teman. Jadi kita kalau untuk mencari putus, di mana putus yok, itu kita harus memastikan dulu ya, kumparan bawah atau kumparan atas yang putus. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini dia kan ada dua kabel seperti yang saya jelaskan. Jadi ini kumparan yang bawah kabelnya, probenya satu, dan probe yang satu ini ke pin sebelah sini ya. Ini nih, pin sebelah sini. Sambil dilihat ya tuh jarumnya, kalau untuk kumparan bawah jarumnya bergerak ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba ukur kumparan atas. Ini yang kumparan atas, yang probe satunya ke sini. Nah itu ya, aduh saya perlihatkan lagi. Nah, kumparan atas itu ya. Oke, saya jelaskan lagi. Nah itu untuk kumparan atas itu jarumnya tidak bergerak ya. Ini kumparan bawah jarumnya bergerak, dan kumparan atas jarumnya tidak bergerak. Oke ya teman-teman ya, berarti televisi ini ada putus di kumparan defleksi vertikal ya. Itu yang putus itu bagian atas, kumparan yang atas yang ini ya. Kalau yang bawahnya yang ini, yang bawah ini bagus, itu tadi sudah kita ukur kan. Nah sekarang berarti yang putus yang bagian atas. Oke ya, kita bongkar dulu, sanggulnya kita copot. Nanti kumparan atas ini kita bongkar, kita ukur di mana, kita cari di mana putusnya. Oke ya, saya bongkar dulu sanggulnya. Oke teman-teman ya, cara membongkar sanggulnya seperti ini saja ya. Ini ada baut. Nah ini baut pengunci yok ini. Ini kita kendorkan ya, kita kendorkan sampai benar-benar kendor. Nah setelah baut itu kendor teman-teman ya, kalau untuk melepas sanggul usahakan ini diputar ya pada saat melepasnya. Nah usahakan beban putaran kita jangan di sini ya, jangan di sini atau di sini, karena sangat berbahaya. Jangan di sini atau di sini, tapi di sini teman-teman, bebannya ini di sini. Jadi kita putar ke kiri dan ke kanan perlahan-lahan. Nah itu ya, cepat ya. Oke ya, sanggulnya sudah copot. Nah ini ya sanggulnya teman-teman, kita lepas dulu konek kabelnya dari mesin. Oke, nah sudah. Nah ini ya sanggulnya, tuh bisa terlihat teman-teman ya. Ini sanggulnya ini dia lubangnya agak besar ya. Tabung ini untuk kalau jenis tabung CRT ini ada dua macam ya teman-teman, ada yang buntut kecil ya, dan juga ada yang buntut besar. Nah kalau ini dia buntut besar. Oke, kita bongkar dulu yang mana tadi ya, yang putus ya, yang bagian atas. Nah sekarang kalau untuk mencopot defleksi yang bagian atas ini teman-teman ya, dua kabel yang di bagian ini juga harus kita lepas. Melepasnya seperti tadi ya. Kita panaskan.
Jadi yang bagian sini copot juga teman-teman. Dipanasi saja ya, solderan saya ini agak kurang bagus teman-teman ya. Jadi kalau kalian kita copot, nah ini ya, ada 2 kabel. Oke ya, seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi kalau untuk mencari di mana seperti saya jelaskan tadi, ini umumnya TV tabung itu kalau kumparan defleksi vertikal dia di bagian luar teman-teman ini ya, dan untuk kumparan defleksi horizontalnya ini ya di bagian dalam. Oke, setelah itu ini ya, kita lepaskan ini nih penguncinya teman-teman. Pengunci bagian jok ini kita copot seperti itu saja. Terus kita copot juga sebelahnya ya, yang ini ya, penguncinya ini dicopot juga. Oke, sekarang kita copot defleksi horizontalnya ya, pakai ini aja teman-teman ya, pakai obeng min. Itu kita congkel di bagian ini dulu ya, tuh congkel bagian ini, tapi perlahan-lahan ya, jangan terlalu memaksa nih sampai lem ini terlepas ya teman-teman ya. Lem ini kita coba sebelahnya juga. Ini kalau peritnya ini tidak mudah pecah ya teman-teman ya. Nah, kita congkel sini, sebelah sini juga. Oke, kita coba pakai tangan. Oke, ini ya, itu sudah hampir terlepas ya lemnya ya. Nah itu teman-teman. Kelihatan ya tuh. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih cara melepasnya seperti itu. Nah ini untuk mempermudahnya ya, kita ginikan saja ya, tapi perlahan-lahan sini. Terus kita angkat sini nih. Nah ya teman-teman ya, ini sudah terlepas. Jadi penampakan dalamnya seperti ini nih. Kita coba bersihkan dulu.
Oke, nanti ya, ini kita membersihkannya nanti saja. Ini sudah tidak terlalu kotor juga teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita mau perbaiki kumparan yang ini ya. Ini kita cari putusnya teman-teman, di mana ya. Ini ada dua kutub, dua kabel ya yang keluar dari kumparan ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini multinya kita ukur. Nah, ini kalau dari seperti ini ya, ini putus ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba cari putusnya dengan cara memperhatikan lilitan ini ya, apakah ada jamuran. Biasanya teman-teman ya, dia putus itu karena faktor jamuran. Ini kita lihat di bagian sini ya, bagian luar ini kayaknya oke ya, tidak ada bekas-bekas jamur. Di dalam-dalam lem ini juga kayaknya bagus nih, tidak ada jamur-jamuran. Coba kita yang bagian dalam teman-teman, yang bagian dalam sini, ini lem ini kita copot aja nggak apa-apa ya, copot. Oke ya teman-teman ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat nih, saya zoom. Nah, ini nih, ini letak permasalahannya teman-teman, penyebab dia putus. Nah, ini ya, ini jamuran teman-teman ya. Jadi kebanyakan kalau sanggul atau yok itu kerusakannya putus karena ada jamur, mungkin termakan usia, dan akhirnya jamur itu menyebabkan kumparan ini putus. Oke, saya bongkar dulu dengan menggunakan cutter. Nah, saya ini kan dikit seperti ini ya. Kita cari putusnya teman-teman. Kadang juga dia putusnya tidak di bagian luar teman-teman ya, kadang dia putusnya di bagian dalam. Nah, kalau yang putus di bagian dalam itu yang agak repot, karena kita harus membongkar habis lilitan yok ini ya, lalu kita lilit ulang lagi. Kadang dia putusnya di pangkalnya ya, di pangkal ujung. Jadi kadang harus kita bongkar dulu, kita lilit satu persatu sambil kita hitung. Nah, setelah ketemu putusnya baru kita lilit lagi. Nah, kalau misalnya ketemu yang putus seperti itu agak repot juga teman-teman cara melilitnya. Nah, ini ya putusnya ada dua nih, ini satu putus dan yang satunya ini teman-teman ya. Coba saya zoom. Nah, ini enggak kelihatan ya, enggak jelas ya kalau terang. Coba kita lampunya kita jauhkan. Nah, ini dia ada dua yang putus ya, kalau ini ujungnya tadi ya. Nah, ini ada dua putus. Oke ya. Nah, cara apa namanya ini, cara menentukannya putus seperti ini aja teman-teman ya. Jadi maksudnya begini, apakah putusnya oke ya, maksudnya seperti ini teman-teman ya, apakah putusnya hanya di sini saja atau ada putus yang lain. Nah, jadi untuk memastikannya ini kita ukur dulu ya. Ini kita klik seperti ini ya, pakai cutter. Diklik ini tujuannya untuk melepaskan email yang melindungi kabel ini ya. Kita klik sebelahnya juga yang ini.
Oke ya teman-teman ya, sekarang coba kita ukur. Ini kedua kabel yang tadi ya, kedua kabel yang tadi saya zoomkan ya. Ini multinya, cara mengukurnya sama seperti tadi. Ini yang kedua kabel yang kita solder lepas tadi, kita coba tempelkan probe yang satu ini ya ke salah satu kabel yang putus tadi teman-teman. Mana ya? Oh, ini nih satunya ini ya. Kita coba dulu yang sebelah sini. Nah itu ya, jarumnya bergerak ya, ini lihat ini. Untuk yang ini, yang satu ini dia ke sini ya, itu jarumnya bergerak. Nah coba kita yang di sebelah sini ya, sebelah sini coba dengan yang satunya yang putus satu. Nah itu teman-teman ya, jarumnya juga bergerak. Oke ya, jadi berarti kumparan defleksi vertikal ini putusnya hanya di sini saja ya, tidak ada putus lain teman-teman. Nah sekarang kita sambung. Nah tapi kalau misalnya kalian maksudnya gini ya, supaya ini tidak terjadi apa namanya jamuran kembali, ini kita bisa menggunakan ini ya, kontak cleaner lah. Ini kita semprot seperti ini. Maksudnya supaya tidak terjadi jamuran kembali ya, seperti itu. Sebelah sini juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya hanya semprot yang ini saja ya, supaya maksudnya tidak terjadi jamuran kembali. Nah ini saya sambung dulu, nanti setelah saya sambung akan saya keringkan beberapa saat. Oke. Jadi kalau menyambung yang putus ini teman-teman ya, jadi kalian bisa menggunakan kabel atau kawat email ya, kawat yang seperti ini. Tapi kalau kalian tidak ada, kalian juga bisa menggunakan kabel biasa ya, kabel biasa seperti ini. Itu kalian lepas pembungkusnya ya, kalian lepas, kalian copot, terus kalian ukur ya. Nah, kira-kira bisa untuk menyambung ini panjangnya. Nah, kita gini. Nah terus kita ambil kira-kira dua helai saja ya teman-teman ya, dua helai saja kita ambil. Nah, kita ambil dua helai ini ya, kabel ini kita lilitkan ya, kita putar. Oke seperti ini ya. Lalu kita sambungkan di bagian ini dulu ya, di bagian sebelah ini dulu yang putus tadi ya, di bagian ini teman-teman. Kelihatan di situ ya. Kita kasih timah dulu, kita solder. Yang ini juga kita solder. Oke. Oke teman-teman ya, kita lihat kuat ya. Terus yang satunya lagi ini ya, ini kita sambung juga ke sini nanti. Nah diusahakan teman-teman ya, jadi kalau kalian menyambungnya dengan kabel biasa, diusahakan dikasih ini ya, dikasih selongsong kabel ini nih, namanya selongsong kabel. Karena ukuran yang kecil saya tidak ada, jadi saya pakai ini saja ya, nggak apa-apa. Nah, kita potong sesuai kebutuhan saja ya, sesuai kebutuhan kita potong kurang lebih seperti ini ya. Nih kita potong ini ya, kita potong pendek. Terus kita masukkan dulu ke sini teman-teman. Nih masukkan ke kabel ini ya. Nah itu ya, kita coba lagi solderan ini. Itu sudah kuat ya teman-teman ya, kita tarik-tarik seperti ini, dia sudah kuat.
Nah, lalu ujung satunya ini kita sambungkan ke sini ya, ke yang putus bagian satunya teman-teman. Ini seperti ini kita lilitkan ya. Oke, seperti itu. Lalu kita potong. Nah, untuk yang sebelah sini ini bisa kalian lilitkan seperti ini juga bisa ya. Tapi kalau mau kalian solder langsung juga bisa. Sebelah ini juga sama seperti itu. Intinya yang mana menurut kalian mudah. Nah, ini kita solder. Nah, itu ya. Sudah kita solder. Ini kita luruskan. Nah, itu lalu kita tutup dengan menggunakan ini teman-teman ya, selongsong ini. Kita dorong saja. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini cara menyambung yok yang putus teman-teman, dengan menggunakan kabel biasa. Ini ya penampakannya nih seperti ini. Nah, sekarang coba kita ukur ya ke ujung kedua ini ya, apakah masih putus atau tidak. Ini ya, probonya tetap skalanya kali 1K. Nah, ini di sini dan satunya di sini. Nah, itu teman-teman ya, jarum meternya sudah bergerak. Nah, berarti kabel ini sudah tersambung ya. Jadi bisa dipastikan tidak ada putus yang lain. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita pasang ke sini teman-temannya. Nah, jangan lupa juga ya kalau kalian membongkar rumah yok ini peritnya ini juga diperhatikan magnetnya ini teman-teman ya. Ini kadang kalau kita membongkar, ini ada 4 magnet, ini kadang suka lepas. Ini lepas nih saya bongkar, jadi diperhatikan juga. Nah, kalau lepas dia dipasang lagi ya ke tempatnya di sini, dipasang lagi ini sambil diperhatikan. Ini nanti akan kita kasih lem ya supaya tidak lepas. Kita tetes saja lem Altiku ini ya, atau lem sejenisnya lah. Ini ya, kita tetes saja. Usahakan pemasangannya di tengah ya. Nah, itu ya, di tengah-tengah. Sebelah sini juga. Oke. Dan ini juga nih, tadi lepas juga yang sebelah sini nih. Oke. Kita tunggu beberapa saat sampai lemnya kering ya. Oke, seperti itu. Oke, setelah dikira-kira ininya sudah kering, sudah lekat ya dengan kuat, nempel dengan kuat. Lalu kita pasang komponen refleksinya ya. Ini kita bersihkan juga sedikit, kita kasih saja, nggak apa-apa. Sambil kita lap-lap ya seperti ini. Ini saja teman-teman ya, nggak usah terlalu bersih, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Sekarang kita pasang ini yang kita sambung tadi. Ini tetap seperti ini dulu ya, kita masukkannya seperti ini saja ya, tidak terlalu sulit. Nah, ini masuk, kita lihat sebelahnya masuk, terus kita tekan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, setelah di bagian sini terlihat rapat ya, dan di bagian sini juga terlihat rapat, selanjutnya kita pasang penguncinya tadi ya. Ini nih, jangan lupa pasang ini. Oke, pasang penguncinya. Nah, itu ya. Terus satu lagi kita pasang penguncinya teman-teman.
Ini penguncinya yang bagian ini ya, yang ada kayak ini. Seperti ini nih. Jadi yang ini dulu dimasukkan. Kita masukkan seperti ini. Lalu tekan. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya ini kita sambungkan kembali. Ini kita masukkan lagi seperti ini. Ini dua kabel. Ini dua kabel ya. Ini kita sambungkan kembali. Ini kita jadikan satu seperti ini. Ini ya. Lalu kita ini ya. Jadi digabung seperti ini dua. Kita lilitkan sini ya. Nah, sekarang teman-teman ya. Jadi yang tadi ini sudah kita sambungkan yang sebelah sini ke kabel yang kuning ya. Dan yang ini juga dua kabel kumparannya sudah kita sambungkan juga ke pinnya ya, di kabel yang warna hijau. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba tes. Kita masukkan ke tabungnya kembali. Jangan lupa pengunci yok dipasang ya, nih. Pasang. Oke. Oke. Dipasang ini juga ya, gelangnya dipasang juga, lalu pasang ininya. Oh ya, jangan lupa ya, ini soket yoknya juga kita pasangkan ke mesinnya teman-teman nih. Pasangkan ke mesinnya sini ya. Iya. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang saatnya kita tes. Iya. Coba ini kita masukkan. Iya. Kita masukkan mesinnya dan sanggulnya. Kita masukkan seperti itu. Oke ya, sekarang saatnya kita coba tes. Kita nyalakan TV-nya dan kita cekidot hasilnya. Apakah jos gandos ataukah masih gerget ya? Kita tes dulu. Sekarang kita nyalakan teman-teman ya televisinya. Coba kita colokkan. Oke. Kita tunggu dengan hati yang berdebar-debar ya. Apakah TV-nya sudah bagus? Itu teman-teman ya, seperti yang sudah terlihat itu layarnya tidak lagi kecil seperti tadi ya. Jadi dia sudah buka full. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba kasih antena ya. Oke ya teman-teman ya,